Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, ya, pada hari ini hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, ya, Bapak Muhammad Labib Habibi atau kalian bisa memanggil Bapak Pak Labib, ya, akan sedikit memberikan materi ya untuk kalian. Bapak ini guru BK ya di SMA Negeri 1 Adi Namun. Jadi mohon disimak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan. Judul materinya itu tentang damai mulai dari diri. Ya, damai. Kalian tahu damai itu apa? Nggak tahu damai. Damai tentang ya apa ya, aman, merasa terlindungi, damai, tenang pokoknya ya. Seperti itu. Oke. Nah, dalam materi ini ya, capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan itu ya memahami konsep tentang ragam identitas diri. Ya, jadi setiap individu kalian itu memiliki identitas masing-masing. Ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan itu secara gender. Nah, tapi nanti kan secara individu secara individu juga pasti berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya yaitu mampu memberikan contoh sikap belas kasih. Nah, belas kasih itu berarti apa? Yang tahu nggak? Ya, maksudnya kasih sayang, seperti itu, saling menyayangi, seperti itu ya, saling apa bahasanya, bersimpati, berempati, seperti itu. Ya, itu nanti tujuan dari materi ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Pernahkah Anda atau kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Coba dalam diri kalian, pernah nggak kalian merasa malu diri kalian itu seperti ini, tapi ketika di depan orang lain pasti kalian akan menyembunyikannya gitu? Pernah. Nah, pasti pada umumnya seseorang itu pasti seperti itu ya, karena merasa mungkin tidak percaya diri tadi ya, tidak pede, kemudian apa lagi? Ya, malu mungkin, atau mungkin merasa bahwa saya itu berbeda dengan teman saya gitu. Ya, dengan teman saya padahal dia mungkin tempat asalnya sama, misalkan dari daerah Joinangun, tapi kok bisa berbeda gitu walaupun sama-sama dari Joinangun. Nah, itu. Kemudian mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa coba? Insecure ya, bahasa zaman sekarang insecure ya. Insecure itu apa sih artinya? Tidak pede itu ya, tidak pede ya, insecure. Kemudian, nah mengapa identitas tersebut harus disembunyikan? Gitu. Nah, kenapa coba? Malu. Kayak tadi seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Kok saya berasal dari Joinangun tapi kok berbeda ya gitu. Padahal saya sama dia sama-sama lahirnya di Joinangun, dibesarkan di Joinangun. Mungkin dari secara bahasa ada perbedaan, dari segi apalagi penampilan ada perbedaan, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Nah, dari sini Bapak ingin kalian itu tadi yang identitas yang disembunyikan itu udah ungkapkan saja, tidak usah apa ya istilahnya, tidak usah ditutup-tutupin, tidak usah malu, tidak usah gimana gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi pede saja gitu. Inilah diri saya gitu loh gitu. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak punya games permainan. Ya. Silakan disiapkan dulu ya HP-nya. Silakan sekarang. Ayo. Sekarang yang bawa HP boleh dikerjakan, kalau yang nggak bawa juga nggak apa-apa. Tapi yang bawa HP silakan mengikuti games ini dulu. Ini sebentar. Tidak akan menggunakan kuota banyak. Ya. Oke, silakan. Ada yang sudah masuk? Nah, silakan dipahami baik-baik itu. Kalian jawab dengan jujur, tidak usah sama dengan teman, itu benar-benar mencerminkan diri kalian. Silakan isi masing-masing dengan jujur, ya, dengan jujur. Bapak kasih waktu 10 menit deh, ya.
Oke, kalau sudah kita perhatikan lagi ke layar depan ya. Oke. Nah, dari permainan tadi coba diskusikan ya atau renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Yakin? Yakin. Yang kedua, apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Coba ada yang sama nggak? Misalkan ada Mas Marco deh. Tadi ada yang sama enggak? Sama. Nah yang keduanya tetap sama. Sama juga enggak? Kenapa bisa enggak? Tadi kenapa? Iya. Soalnya kayak diacak-acak. Oh jadi mau bawa konsentrasi kalian? Kita gimana? Maksudnya berbeda tuh ininya apa? Jawabannya gitu loh. Oh gitu. Berarti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Oke bagus. Nah sekarang ditulis nih. Di kertas lembar aja. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Dari nomor 1 yang paling berharga apa? Kemudian yang 5 terakhir. Ada. Kemudian dari sisi kebiasaan, dari sisi favorit. Nah, silakan. Menurut kalian tuh yang paling penting tuh yang mana dulu? Menurut kalian pribadi, silakan. Ini kertas lembar aja. Kalau enggak bagi 2 aja biar mirip kertasnya. Ya. Ada yang sudah? Coba presentasikan di depan. Oke, ini dengarkan teman kalian akan menyampaikan menurut pendapatnya itu ya identitas diri yang penting itu yang pertama apa? Silakan di soalnya. Yang menurut saya identitas diri yang penting itu. Menurut saya, identitas diri saya yang paling penting adalah 1. Agama saya Islam. Ya. 2. Warna kulit saya sawo matang. 3. Kebiasaan saya adalah makan bubur tapi nggak diaduk. Oke, terus yang keempat. Dominan menggunakan tangan kanan. Terus? Lebih suka naik motor. Oke, nah kita beri tepuk tangan. Nah, lagi yang mau menyampaikan. Oke, sekarang dengarkan juga nih pendapat teman kalian ya. Identitas diri teman kalian ini yang paling pertama apa? Silakan bacakan ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, Bapak jelasin. Kamu suaranya kencang gak laki-laki aja. Ayo. Kamu masuk belum sarapan. Oke, Bapak ulang aja nanti batik. Contoh bacakan. Oh, batik. Yang pertama menurut teman kalian ini warna kulit. Ya, identitas paling berharga atau yang paling penting. Kedua, agama. Oke, yang ketiga. Oh, suka kendaraannya naik motor. Kemudian yang keempat. Oh, ini pemain sepak bola. Oke. Kemudian yang terakhir yang kelima. Oh, klub sepak bolanya. Oke, terima kasih. Dan tepuk tangan. Semangat dong. Oke, jadi itu perwakilan teman kalian yang menceritakan bahwa antara teman kalian dengan yang itu berbeda kan, apalagi dengan satu kelas ini pasti jawabannya berbeda-beda seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa setiap orang itu punya banyak identitas. Nah, itu yang paling penting. Ya, kita semua ini punya banyak identitas. Nah, Bapak punya video, tolong disimak dulu ya. Ini ada video untuk kalian tonton. Ulangi. Atau kamu yang punya nama agak lain.
kamu akan melakukannya. Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Gimana? Jadi pada intinya ya seperti itu ya, kita ini hidup ya di Indonesia ini hidup dari berbagai suku, agama, ras, budaya. Tapi kalian nih seperti saat ini nih di SMP 1 Aluninangun, kalian awalnya berasal dari SD yang berbeda-beda. Tapi sekarang kalian kumpul di sini di SMP. Ya kemudian dari daerah yang berbeda-beda juga, ada yang mungkin asli dari Jawa Barat, ada yang mungkin dari luar Jawa Barat, atau ada yang dari luar negeri ada. Ya oke, berarti ini semuanya asli Indonesia semua ya. Nah walaupun asli Indonesia semua punya tadi ya, kita memiliki suku yang berbeda, ada suku Jawa, suku Sunda, ya suku Batak, suku Ambon, macam-macam suku. Nah, tetapi kalau kalian sudah berada dalam satu tempat atau satu naungan gitu, ya udah kali itu bersatu gitu tanpa memandang perbedaan identitas. Ya, justru kita harus bersyukur kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi kita bisa dapat satu tempat seperti ini ya. Kita akur, kita kompak, kita saling membantu, seperti itu ya. Itu ya. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ya, jelas tadi ya. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Nah, seperti misalkan jenis kelamin ya, tadinya laki-laki sampai meninggal ke laki-laki, nggak mungkin berubah. Nah, itu. Kemudian ada juga identitas yang kita bisa bangun, yang bisa kita ciptakan dan kita ubah. Identitas yang seperti ini contohnya seperti apa, berarti? Identitas yang bisa kita ciptakan, kita ubah. Ya. Kebiasaan, apalagi? Penampilan. Nah itu penampilan itu kan berarti identitas dirinya bisa dibentuk, diubah. Itu yang waktu dari SD maaf futsal ya, nggak pernah mandi, pas udah SMP udah ngerti dandan, udah ngerti make up gitu. Nah itu nih beda lagi nih, karena abis ini kalian SMA, kalian akan mengenal yang namanya yang bermacam-macam perawatan tubuh misalkan, ya zaman sekarang sih enak ya. Kemudian yang terakhir ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah seperti contohnya ya, nah seperti misalkan kita berasal dari suku yang sama tetapi agama berbeda, tapi tetap kita tidak boleh membeda-bedakan agama tersebut, karena kalau agama itu kan keyakinan masing-masing ya gitu. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, keyakinan orang lain seperti itu. Nah dan kita kalau misalkan ada teman kita yang disinggung atau diece atau bahasanya diledek, kita malah harus ikut tersinggung, malah ikut istilahnya ikut mendukung. Oh ya sih seperti itu, nah, salah itu nggak boleh. Ya kita karena kembali kan dalam satu sekolah nih, dalam satu kelas apalagi ya. Nah dalam perbedaan itu jangan untuk dijelek-jelekan, jangan untuk dibanding-bandingkan, ojo banding-bandingke ya. Nah seperti itu. Oke.
Lanjut. Nah, yang kedua, konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Maksudnya standar itu apa yang di motor bukan. Nah, setiap orang itu unik. Setiap orang itu unik. Kalian itu unik. Yang unik itu apa? Berarti ya unik gitu. Ya spesial. Oke, bagus. Terima kasih. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, si A, si B, walaupun sama-sama perempuan, sama-sama suka makan mie ayam pakai ceker, tapi beda. Bedanya di mana? Dia pakai sendok, yang satunya pakai sumpit makannya, itu masih beda. Walaupun makanannya sama, jenisnya sama, ya seperti itu. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita. Nah, untuk yang ciwi-ciwi nih ya, perempuan nih, cantiknya menurut kalian itu pasti berbeda-beda. Si artis ini, siapa misalkan artis yang cantik menurut kalian, pasti kan berbeda dengan selera cantiknya menurut kalian, gitu ya. Seperti itu. Atau laki-laki melihat tadi yang pertanyaannya lebih baik Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Jawabannya itu beda-beda. Kalau laki-laki mungkin melihatnya dari skill atau dari ini. Nah, kalau perempuan melihat Cristiano Ronaldo atau Messi dari pegangannya misalkan. Seperti itu. Nah, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Bapak masih ada satu video lagi. Ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita adalah berambut lurus dan lebat. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah
hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Sekarang udah mulai terbuka ya dengan video tadi ya. Standar itu intinya apa? Ya, apa? Mana coba ada yang mau berpendapat? Jadi tadi intinya apa? Standar itu ya berbeda-beda. Ya, standar itu tidak bisa dijadikan patokan. Apalagi dari hal fisik, misalkan dari hal fisik, dari hal apa lagi tadi? Bahasanya materi. Nah, tapi kalau yang sifatnya nilai moral seperti apa rukun, damai, ya saling menghormati itu udah semuanya di negara manapun ya itu harus dilakukan, itu harus di Indonesia. Oke. Nah, konsep yang ketiga adalah welas asih pada diri atau self compassion. Nah, yang di sini Bapak bacakan ya. Ini yang kurang baik ini narsis, mengagumi diri secara berlebihan. Pasti di antara kalian ada yang memiliki jiwa narsis gitu. Narsis itu dalam arti ya saya pedenya pede berlebihan gitu loh. Nah, itu adalah konsep diri yang begini, berarti begini kurang baik. Nah, ini atau keduanya juga mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Nah, ini kebalikannya dari narsis. Saya tuh goblok banget, saya tuh miskin banget. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, terlalu tinggi ya tidak baik, terlalu merendahkan diri juga apalagi tidak boleh. Ya, kemudian merasa jadi orang yang paling malang sedunia. Ya, padahal kita berada di Cirebon bukan di Malang. Ya. Jadi seperti itu ya, kita tidak boleh terlalu narsis, terlalu sombong. Ya, atau kita juga tidak boleh terlalu merendahkan diri. Lu saya mah nggak cantik pak, saya mah nggak tinggi, saya mah nggak bahasanya apa ya, tidak body goals gitu. Ya, apa body goals tuh? Ya, pokoknya begitu lah, maksudnya body goals tuh. Oh ya kalau si artis itu sih bodinya bagus gitu, berarti saya mah tidak seperti artis itu, berarti saya minder. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat mencintai diri sendiri. Nah, para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri. Kayak termasuk dulu. Ya, yang beririsan baik dengan ajaran tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan pelajaran kamu. Yang pertama, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Kemudian yang ketiga, keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, manfaat mencintai diri sendiri yang pertama mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Kemudian yang kedua meningkatkan kebahagiaan, dan yang ketiga membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya damai pada diri sendiri itu diawali dengan mencintai diri kita sendiri. Maksudnya mencintai diri kita sendiri itu bukan punya pacar gitu, maksudnya udah menang sendiri aja, bukan, tapi mencintai bahwa oh ya diri saya itu seperti ini, enggak apa adanya, tidak usah berubah atau tidak usah diubah memaksakan harus seperti ini seperti itu. Nah, ya. Nah, sekarang kita buat tindakan konkret. Yang pertama, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Ya, terima kasih kepada orang tua kita, terima kasih kepada siapa, kakak adik kita, saudara kita, terima kasih kepada bapak ibu guru kalian gitu ya. Kemudian yang kedua, telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Silakan bilang terima kasih tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, kepada orang tua, kepada saudara, kepada sahabat gitu ya, seperti itu. Intinya terima kasih. Nah, sekarang tugas yang terakhir yaitu buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Ya, dulu waktu zaman SD kan sering bikin biodata, nama, TTR, makan favorit kayak gitu tuh ya. Kemudian menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit dan sebagainya. Makin banyak identitas makin bagus. Ya, galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang diri Anda. Ya, misalnya Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Nah,
Gak apa-apa, nanti di sini tugasnya yang penting di kertas lembar aja, bikin biodata. Ya saya ini pokoknya biodata yang seolah-olah orang lain itu biar tahu, oh ya diri saya itu seperti ini, biar orang lain itu tidak salah menilai diri kita, atau kitanya tidak merasa salah menilai diri sendiri, seperti itu. Oke, oh udah selesai. Alhamdulillah. Ya mungkin itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Nah, sekali lagi kesimpulannya bahwa ya berdamai dengan diri sendiri itu sangat perlu, apalagi kalian ini sudah memasuki masa remaja. Ya, masa remaja itu kalian itu udah bukan disebut anak-anak, tapi disebut orang dewasa juga belum, gitu loh. Ya, tapi kalian masa remaja. Bapak kasih gambaran, kalau masa remaja itu ibaratnya adonan, ya adonan gawe donat, gawe bolu, gitu loh. Nah, adonan itu masih bisa dibentuk. Nah, sebelum nanti kalau kalian sudah ke SMA atau sudah kuliah itu ibaratnya adonan itu sudah masuk ke oven. Kalau sudah masuk ke oven, masih bisa dirubah nggak? Atau masih bisa itu nggak diedit nggak? Nggak kan? Nah, mumpung kalian itu masih jadi bahan, ya masih jadi adonan. Nah, gimana caranya biar adonan kalian itu baik gitu loh? Bolu tersebut tidak bantet, ya tidak apa bahasanya kalau bolu itu nggak keras gitu. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya kalian bentuk diri kalian itu sebaik mungkin, karena nanti kalau kalian sudah dewasa kan akan merasakan hasilnya. Oh iya, saya waktu dididik sama Pak Labib, dikasih pesan sama Pak Labib, ternyata ada benarnya sekarang gitu. Ketika saya sudah SMA, ketika kalian sudah kuliah misalkan, atau bahkan ketika kalian sudah berkarir gitu loh. Ini mungkin ada omongan 1, 2, 3 Pak Labib yang nyantol di kalian itu ya bermanfaat ya, alhamdulillah berarti. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalian itu ibaratnya adonan. Jadi adonan itu masih bisa dibentuk seperti itu. Silakan kalian bentuk diri kalian itu dengan yang positif, yang baik, seperti itu. Oke, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak yang sukses, anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, ya, anak yang bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.